warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taifatin dengan NIM 19650029. Di sini saya akan menjelaskan tentang autentifikasi API menggunakan Laravel Santum. Autentifikasi ini digunakan agar API yang kita buat itu bisa menjadi lebih baik. Di sini kita menggunakan Laravel Santum, yaitu salah satu package yang digunakan untuk autentifikasi yang telah disediakan oleh Laravel. Kemudian langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu menginstal Laravel Santum dengan mengetikkan composer require Laravel Santum pada komen atau git bash. Nah, di situ kita bisa melihatnya pada website Laravel Santum. Kemudian kita publish vendornya dengan mengetikkan Nah, setelah itu Laravel Santum yang telah terinstall itu masuk pada folder config. Nah, di sini bisa terdapat file-file dari Laravel Santum. Kemudian kita bisa melihat pada tabel database. Di sini terdapat tabel Santum, yaitu seperti tabel file jobs, password research, personal access token. Kemudian setelah kita berhasil mempublish vendornya, maka langkah selanjutnya adalah meregister middleware dari Santum ke array API pada file kernel.php. Nah, jadi pada file kernel.php di sini kita meregister middleware dari Santum ke array API. Kemudian kita coba cek apakah migration yang sudah kita lakukan itu berjalan atau tidak dengan mengetikkan Nah, di sini terlihat bahwa seluruh tabel telah dimigrasi. Kemudian kita membuat API research. Nah, di dalam sini terdapat file mahasiswa.php yang dimana pada kelas mahasiswa ini mengextend JSON research. Di sini terdapat fungsi toArray yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengembalikan
mengeksekusikan atau menampilkan data dari kolom nama, NIM, alamat, dan jurusan. Kemudian pada folder API di sini terdapat 3 file, yaitu alt controller, base controller, dan juga mahasiswa controller. Pada file alt controller di sini digunakan untuk mengatur login dan register pada user. Di sini kita memanggil file request, base controller, out, dan juga model user. Di sini file alt controller mengextend base controller. Jadi sebelum kita membuat alt controller, kita membuat base controller terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa fungsi yang ada pada file alt controller.php. Di sini menggunakan send response, di mana send response ini digunakan untuk menampilkan respon sukses apabila proses telah berhasil dilakukan. Tapi jika prosesnya gagal, maka send error yang akan menampilkan output error. Kemudian di sini pada file base controller itu mengextend pada controller. Di sini terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi send response dan juga send error, di mana fungsi-fungsi ini digunakan untuk menampilkan output dari proses yang dilakukan. Apabila prosesnya berhasil atau sukses, maka send response akan menampilkan data seperti ini. Sedangkan apabila proses terjadi error atau kesalahan, maka send error yang akan menampilkan outputnya seperti ini. Dan di sini juga terdapat file mahasiswa controller, yang dimana file ini akan mengextend pada base controller. Di sini juga tidak lupa kita menggunakan mahasiswa research. Di sini terdapat beberapa fungsi di dalamnya, yaitu fungsi index, create, kemudian show, dan juga fungsi update dan juga delete. Dan di sini juga kita menggunakan send response, yang dimana digunakan untuk ketika apabila prosesnya nanti sukses dan menampilkan output sukses, sedangkan apabila prosesnya error atau gagal, maka send error akan menampilkan data error. Kemudian untuk routingnya di sini kita menggunakan mahasiswa controller, alt controller, dan juga block controller. Di sini kita menggunakan root post yang digunakan untuk login dan juga register. Di sini juga kita menggunakan root middleware yang di dalamnya terdapat routing research mahasiswa.
Dan itulah hasil percobaan pada Postman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.